Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryasa, NIM A1J118049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem digestiva dengan tujuan untuk memenuhi tugas praktikum 12 mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Baik, langsung saja. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Pencernaan secara kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam sistem pencernaan terdapat alat-alat pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian ini juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat gigi yang merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Yang kedua, lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses penyerapan makanan, sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, dan lain-lain. Kemudian, kelenjar ludah yang menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat yang licin, berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, dan mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian yang kedua adalah faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi yang disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam faring terdapat mandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Pada esofagus juga terdapat gerak menelannya yang disebut gerak peristaltik, yaitu gerak otot dinding saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerakan meremas-remas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Yang keempat adalah lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantong besar yang terletak di rongga perut agak kiri. Dinding lambung tersusun menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan serosa, lapisan berotot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Pada lambung
Ada beberapa enzim yang dihasilkan, yaitu HCl, renin, pepsinogen, lipase, hormon, gastrin, dan lendir. Yang kelima, usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang yang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum usus. Yang keenam adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfatif. Dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan juga menghasilkan geta pankreas yang banyak mengandung enzim seperti amilopsin, lipase, tripsinogen, dan karbohidrase. Yang ketujuh, hati atau hepar. Hati masuk dalam alat dan dalam sistem pencernaan karena merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta terus-menerus dari usus halus. Yang kesembilan, anus. Merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di dasar pelvis. Di anus terdapat proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengolahan feses melalui anus disebut defekasi. Itulah penjelasan saya tentang sistem digestiva. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.